Tuhan. Halo, Pak. Ya, suara saya bisa Jelas, Pak, jelas. jelas. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian daripada firman Tuhan yang berbicara tentang pengampunan yang membuka berkat Tuhan. Ya, kita bersama-sama membuka dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, istilah pengampunan dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 12 merupakan bagian dari isi doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan pada saat itu kepada murid-muridnya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa istilah pengampunan itu begitu penting sehingga menjadi bagian dari isi doa Bapa kami. Ya, kalau berbicara berdoa, tentunya ada subjek, ada objek, ya, ada hal yang perlu disampaikan. Ya. Dan berbicara pengampunan di sini masuk di dalam isi doa Bapa kami. Jadi berbicara tentang pengampunan di dalam teks ini tidak lepas berbicara tentang hubungan antara Allah dengan sesama dan manusia dengan sesamanya. Kalau hubungan dengan sesama itu tidak bagus, tidak beres, pasti hubungan dengan Tuhan secara otomatis itu tidak baik juga. Ya. Jadi kenapa begitu pentingnya istilah pengampunan ini menjadi bagian dari isi doa Bapa kami. Ya. Karena bicara berdoa di situ berbicara tentang sebuah hubungan antara Allah dengan manusia dengan sesamanya. Ya, ternyata ini saling terkait di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara pengampunan, apa itu pengampunan? Pengampunan itu sikap hati yang rela menerima segala kesalahan orang lain tanpa meninggalkan bekas dalam hidupnya. Saya umpamakan seperti air. Ketika kita masuk dalam air dan keluar dari air itu tanpa ada bekas, ya, bentuk tubuh kita ketika kita meninggalkan air itu. Ketika kita pukul air itu pun tanpa meninggalkan bekas pukulan itu. Ketika kita pisahkan air itu dengan tangan kita, maka air itu tidak meninggalkan bekas pisahan dari tangan kita. Jadi orang yang mau mengampuni, itu orang yang memiliki hati yang rela menerima segala kesalahan orang tanpa meninggalkan bekas dalam hidupnya. Kenapa hal ini sangat penting? Ternyata hal ini atau kita dapatkan dalam kehidupan kita secara praktis, ya. Dan ini sesuatu hal yang sulit. Kenapa demikian? Karena banyak hal, faktor-faktor yang mendorong sehingga orang sulit untuk mengampuni. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau orang memahami dasar dari pengampunan itu sendiri, maka ia akan sadar dengan sendirinya. Kalau tidak mampu untuk mengampuni, berarti ada sesuatu yang belum ia pahami. Kalau kita membaca dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 di situ katakan, ya, intinya bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah lebih dahulu mengampuni kita, baru kita sanggup mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Jadi jelas sekali firman Tuhan di sini bahwa pengampunan yang dikerjakan oleh orang-orang percaya dasarnya karena Allah sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Maka ada kekuatan besar
bagi orang percaya untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain yang berbuat salah kepada kita. Dan itu Tuhan buktikan, Allah buktikan dalam Roma 5 ayat 8 sampai 10. Di situ Allah memperdamaikan dirinya melalui anaknya yang tunggal. Jelas sikap ya dan bukti daripada Allah mengasihi kita lebih dulu, Allah sudah mengampuni kita lebih dulu, itu dibuktikan melalui yaitu anaknya, menganugerahkan anaknya kepada kita. Kalau konsep seperti ini tertanam di dalam diri kita, bahwa Allah terlebih dahulu mengampuni kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni orang lain. Karena dampak orang yang tidak mengampuni itu besar sekali, yaitu kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang begitu sulitnya untuk melepaskan pengampunan. Jangankan dengan orang lain, dengan orang-orang yang dulunya dekat dengan dirinya. Satu atap, satu rumah. Itu saya pernah melayani, itu hampir 5 tahun nggak saling sapa. Itu satu rumah. Ini saya nggak bisa membayangkan bagaimana kondisi suasana ya rumah itu kayak apa ya, antara menantu dengan mertua ya, apalagi menantu perempuan dengan mertua perempuan, itu riskan sekali. Dan itu bisa 5 tahun nggak saling menyapa, padahal itu satu atap, satu rumah. Jadi betapa sulitnya mengampuni. Kenapa demikian? Karena konsep ya tidak memahami konsepnya. Ya. Dan di sini Bapak Ibu, padahal kalau kita memahami konsep bahwa Allah lebih dahulu mengampuni kita, maka itu menjadi dasar bagi kita untuk mampu mengampuni orang lain. Kenapa demikian? Ya ada dampak bagi orang yang mau mengampuni. Jadi secara fisik dia sehat gitu kan, tidak sakit-sakitan. Secara rohani saya mengatakan semua orang yang sakit itu masalah ini gitu kan, tidak juga. Tetapi ada dampaknya di sini bagi orang yang mengampuni itu ya berbeda. Ya, secara fisik berbeda. Nah, secara rohani pasti dia mengalami pertumbuhan rohani yang sehat, semakin mempunyai pengenalan secara dalam kepada Kristus. Jadi semakin orang itu mengikuti ya karakter Kristus, di situ sebagai bukti pengenalan dia kepada Kristus semakin bertumbuh dengan baik. Secara psikologi, orang yang mudah mengampuni, dia tidak ada curiga dengan satu dengan yang lainnya karena beres hatinya. Jadi ketemu dengan siapa saja welcome, ketemu dengan siapa saja sukacita, ya mengalami ketenangan batin. Tapi dampak bagi orang yang tidak dapat mengampuni itu jelas sekali, muncul berbagai macam penyakit gitu. Jadi mengalami kemerosotan jasmani, timbul banyak penyakit ya, khususnya sakit lambung itu ya. Jadi itu menyerang ke semuanya. Makanya Rasul Paulus katakan apa yang benar, apa yang baik, apa yang sedap didengar, itu pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau kita mengcover hati kita, pikiran kita dengan apa yang baik dan lain sebagainya, itu tidak akan menjadikan kita secara fisik lemah ya. Jadi menurut survei 75-80% penyakit dalam tubuh disebabkan oleh karena kelelahan emosi. Itu ya. Kenapa? Karena kita tiap hari berelasi dengan manusia, bukan dengan barang. Ya, kalau barang kan tidak punya kehendak, tidak punya keinginan. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan manusia yang sama-sama manusia tetapi memiliki perbedaan cara berpikir, memiliki perbedaan keinginan, memiliki perbedaan kehendak, di situ menjadi sebuah pergumulan tersendiri bagi kita. Namun di sini Tuhan ajarkan supaya kita bisa mengelola emosi kita. Ya, secara rohani, orang yang tidak bisa mengampuni,
Ya, dengan jelas dalam Markus 11 ayat 26, Allah tidak akan mengampuni. Ini sesuatu yang teguran yang begitu keras bagi orang-orang yang kelihatannya religius, tetapi dia tidak bisa mengampuni. Berarti pengenalan kepada Kristus ya, tidak betul-betul dan tidak sungguh-sungguh. Ya. Jadi ketika Tuhan katakan, ya, barang siapa yang tidak bisa mengampuni, Bapakku yang di surga juga tidak akan mengampuni. Berarti orang yang tidak bisa mengampuni berarti belum mengalami apa yang disebut dengan pengampunan dari Kristus itu sendiri. Ya, dia akan mengalami pertumbuhan rohani dari dulu, dari nenek moyangnya Kristen, ya sampai sekarang Kristen, tetapi hidup rohaninya ya seperti itu, nggak ada perubahan sama sekali, nggak ada perubahan. Ya, secara psikologi mudah marah, sensitif, gampang tersinggung dan lain sebagainya. Itulah keadaan orang ya yang tidak mudah melepaskan pengampunan kepada orang lain. Bahkan sering saya mendengar, dia kan anak saya, Pak. Kenapa saya yang harus minta pengampunan, minta minta ampun kepada anak saya. Dia kan lebih muda, Pak. Kenapa saya yang harus mengampuni dia, padahal saya ini orang tuanya dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bicara mengenai pengampunan tidak bergantung pada usia saudara lebih tuakah atau lebih mudakah. Tidak tergantung pada masalah itu, tetapi bergantung sejauh mana pengenalan kita kepada Kristus, kasih Kristus. Itulah menentukan apakah kita betul-betul orang yang mengalami pertumbuhan rohani atau enggak, letaknya di situ. Yang berikutnya, faktor yang menjadi penghalang untuk sulit mengampuni, iya kan? Menganggap diri selalu benar atau egosentris. Ya, apalagi hidup berasrama, bisa jadi sabunnya dicuri, diambil kan gitu kan. Odolnya ya, Pepsodentnya tinggal seujung gigi gitu ya. Sudah hilang di peredaran gitu kan. Kok sering hilang? Akhirnya ketika ketahuan siapa yang mengambil, ya di situ timbul ya, marah dan lain sebagainya, terus nggak mau mengampuni. Kenapa nggak mau mengampuni? Karena berkali-kali dia curi. Dan ketika ketemu, ya maaf, tapi mengulangi lagi. Makanya saya nggak mau mengampuni. Jadi jelas sekali, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini Tuhan tetap ajarkan bahwasanya pengampunan itu harus kita lakukan karena sebagai bentuk pengenalan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua itu adalah karena gengsi, ya saya melayani suami istri itu nggak ngomong-ngomong gitu Bapak Ibu. Saya juga ketika melayani orang seperti ini, kok bisa ya suami istri kok nggak saling berkomunikasi, nggak saling bercakap-cakap gitu. Padahal ya satu tempat tidur, tapi di situ dingin sekali gitu ya. Kenapa demikian? Karena ini gengsi gitu ya. Tidak mau, yang ya, istrinya nggak mau mengampuni, suaminya juga masa bodoh dan lain sebagainya. Nah ini yang menjadi penghalang. Kalau orang itu gengsi, ya dia tidak akan mungkin memiliki hati yang rela terbuka dari kesalahan orang lain. Nah, bagaimana kita bisa mengampuni orang lain? Yang pertama dengan rela hati untuk tunduk mengikuti setiap perubahan yang Allah kerjakan dalam hidup kita sebagai bentuk proses. Jadi kadangkala kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih aku kesabaran, maka Tuhan kasihkan orang-orang yang menjengkelkan. Ya, kadang Tuhan kirimkan orang-orang yang bikin pikiran ini ya gitu. Dan itulah cara Tuhan membentuk kita supaya sabar, supaya memiliki hati yang terbuka
buat orang lain, kelemahan orang lain. Yang kedua, belajar terus memandang pada salib Kristus. Ketika kita memandang pada salib Kristus, di situ ada istilah pengampunan yang diucapkan oleh Tuhan. Dan itu mengingatkan terus sebagai orang yang percaya. Ampuni mereka, ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ketika kita memandang salib itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melepaskan pengampunan. Yang ketika menyadari bahwa diri kita bukanlah Allah, tetapi manusia yang telah jatuh dalam dosa, tidak sempurna adanya. Artinya apa? Ketika kita menyadari bahwa diri kita ini begitu banyak kekurangan dan kelemahannya, maka kita akan menjadi orang yang terbuka dengan kelemahan orang lain dan tidak menganggap diri kita lebih baik dari siapapun juga. Dan yang keempat, meyakini akan keberadaan Allah, bahwa Allah sanggup dan berkuasa untuk menolong memulihkan hidup kita. Artinya apa? Kadangkala kita diperhadapkan dengan orang-orang yang bikin sakit hati, bikin perasaan kita terluka dan lain sebagainya. Ya, maka di sini kita harus paham bahwa kalau sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, itu tidak ada yang namanya kebetulan. Berarti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah punya maksud di situ. Allah punya tujuan atas hidup kita. Ya. Dan yakinlah bahwa Tuhan pasti menolong. Ya. Dalam proses yang kita hadapi. Sebagai kesimpulannya, itu sangat indah. Ya, ingat dan catat segala kebaikan orang lain serta lupakan segala kesalahannya. Dan inilah berkat yang luar biasa bagi orang yang sanggup melepaskan pengampunan kepada orang lain. Dia hidup sukacita di dalam Tuhan. Ya. Dan hidupnya dalam keindahan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan betapa pentingnya pengampunan itu harus dikerjakan bagi orang-orang yang percaya. Sebagaimana Tuhan sudah kerjakan pengampunan itu bagi kita, orang yang berdosa. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Tiap-tiap